Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fatihah dari Prodi Tadris Matematika semester 3. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mana itu untuk penilaian UTS pada mata kuliah telah kurikulum matematika dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Mutazam MPD. Baik, untuk soal yang pertama yaitu apa perbedaan problem dan problematika pada pendidikan? Sebutkan contoh-contohnya masing-masing beserta solusi dan saran. Nah, kata problem itu sendiri diartikan sebagai persoalan ataupun masalah, yang mana itu berarti suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan. Nah, salah satu problem pada pendidikan di Indonesia saat ini itu adalah minimnya minat siswa untuk belajar. Nah, disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk memperoleh kecerdasan tersebut, maka harus melewati proses yang namanya pendidikan. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang itu membuatnya memiliki semakin banyak wawasan, ilmu, dan pengalaman. Namun, yang jadi masalahnya itu mau atau tidaknya anak untuk bersekolah, untuk mengikuti pendidikan. Nah, saat ini banyak anak-anak yang tidak sekolah. Alasannya itu karena masalah ekonomi, tapi ada juga yang mereka memang tidak mau untuk sekolah. Mereka itu lebih memilih untuk bekerja ataupun berdiam diri di rumah. Nah, untuk solusinya bisa dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana sih itu pentingnya pendidikan sehingga itu bisa mengubah pandangan mereka supaya mereka mau untuk bersekolah. Selain itu, pemerintah juga dia memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat kurang mampu itu dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan. Nah, selanjutnya, problematika itu berarti sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian. Karena itu terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Contoh problematika pada pendidikan di Indonesia itu salah satunya adalah pendidikan yang tidak merata. Di mana tuh saat ini beberapa daerah terpencil di Indonesia itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan. Ada di beberapa daerah itu mereka harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk sampai ke sekolah. Nah, itu membuat sebagian anak mereka memutuskan untuk tidak bersekolah saja karena jarak itu sangat jauh dari rumah ke sekolahnya. Tapi ada juga mereka yang bersemangat untuk bersekolah, tetap semangat walaupun jarak yang jauh itu. Nah, problematika itu bisa ditanggulangi dengan misalnya itu pemerintah memberikan perhatian lebih untuk daerah terpencil itu, seperti dengan menyediakan fasilitas sekolah, ruang kelas, tenaga pendidik, buku-buku pelajaran, ataupun sarana dan prasarana lainnya. Nah, dengan dibangunkan sekolah, diharapkan itu mampu menambah semangat mereka untuk bersekolah. Untuk selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Sebutkan 5 prinsip dasar pengajaran atau standar prinsipal dan berikan masing-masing contohnya. Untuk yang pertama, yaitu the equality principle atau prinsip kesamaan, kesetaraan ataupun pemerataan. Nah, menurut NCTM, keunggulan dalam pendidikan itu membutuhkan kesetaraan ataupun harapan yang tinggi dan dukungan yang kuat untuk semua siswa, baik itu yang memiliki perbedaan dari latar belakang maupun kemampuan kognitifnya. Nah, contohnya, ketika siswa sulit untuk memahami materi, maka itu perlu untuk dijelaskan ulang. Nah, selain itu juga bisa dengan memberinya kelas tambahan di luar jam pelajaran berupa les. Dan untuk yang sudah mengerti dengan materi, mereka harus diberikan pengayaan seperti soal yang lebih menantang agar dapat menambah pemahamannya. Nah, untuk yang kedua, the curriculum principle atau prinsip kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum di sekolah, itu bukan hanya berisikan rangkaian aktivitas ataupun kegiatan dan materi, namun lebih dari itu, di mana itu dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kegunaan. Misalnya dengan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran ataupun di luar materi pembelajaran. Nah, misalnya, seorang anak itu belajar matematika di materi penjumlahan dan pengurangan di sekolah. Nah, kemudian saat pulang ke rumah, dia akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi yang sudah dipelajarinya sebelumnya.
Seperti bisa dengan menjumlahkan uang jajan. Nah, selanjutnya yang ketiga, the teaching principle atau prinsip pembelajaran. Apa saja yang dipelajari siswa itu hampir seluruhnya bergantung pada bagaimana guru menjelaskannya di dalam kelas. Guru itu bertugas untuk mendorong siswanya untuk berpikir, bertanya, menyelesaikan soal, serta mendiskusikan ide-ide, strategi, dan penyelesaiannya. Nah, untuk contohnya, ketika seseorang guru matematika itu mengajarkan cara menyelesaikan soal dengan cara yang pertama, nah maka siswanya juga akan menyelesaikan soal di materi itu dengan cara yang sama. Dan ketika siswanya itu tidak mengerti, nah dia akan bertanya kepada gurunya. Kemudian dia akan memahami apa yang dijelaskan ulang oleh gurunya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu the learning principle atau prinsip belajar. Nah, siswa itu harus belajar sesuai dengan pemahaman, juga aktif untuk membangun pengetahuan baru dan pengalaman sebelumnya. Belajar itu dengan pemahaman itu membuat pembelajaran yang berikutnya lebih mudah dan masuk akal, dan bisa diterapkan saat siswa menghubungkannya dengan pengetahuan yang baru didapatnya. Contohnya, saat siswa itu dia paham dengan konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, dan ketika memasuki materi perkalian ataupun pembagian, dia akan mudah untuk memahami maksud dari perkalian dan pembagian itu. Karena konsep dari perkalian dan pembagian itu sama dengan penjumlahan dan pengurangan, hanya saja berulang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu the assessment principle atau prinsip penilaian. Penilaian itu bisa dijadikan untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, penilaian itu harus dimanfaatkan oleh siswa untuk bisa meningkatkan hasil belajarnya. Contohnya saja saat ulangan harian itu ketika siswa nilainya di bawah rata-rata ataupun dia tidak mencapai target yang diinginkannya, maka dia tuh memiliki peluang untuk memperbaikinya pada ulangan harian berikutnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.